Selamat sore, Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini sungguh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini, amin. Mari sore hari ini sebelum kita bersyukur dan menaikkan ucapan pujian kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bahkan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, melayakan setiap hidup kami, menolong kami sore hari ini untuk kami nikmati hadirat-Mu, untuk kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan tak lekang oleh waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari datang dan berkarya dalam setiap hati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Kami sungguh percaya Allah yang kami sembah Yesus namanya, Allah yang selalu berikan kekuatan, bahkan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih sungguh katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih sudah ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu melihat Tuhan baik dalam hidup kami. Bahwa setiap rancangan yang Tuhan lakukan membawa kami lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, mari lebih lagi percaya di dalam hidup kita. Dia Allah yang sangat setia. Dia Allah yang sangat baik. Kita tidak salah punya Allah seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Tak ada yang seperti-Mu. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus, Dia kekuatan kita, amin. Dia Allah kita yang selalu ada dalam hidup kita, amin. Allah sumber kuatku, amin. Boleh semuanya tepuk tangan. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Katakan, oh hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya. oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya. Allah sumber. Boleh tepuk tangan? Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah utama kita. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan buat setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Ya gunung, batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan benar. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu lebih dahsyat. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Ini pengakuan kami Bapa. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lebih dahsyat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai pemulihan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati kita sore hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan setiap pribadi kita. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada. Dan Engkau Bapa yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, yang selalu ada ketika kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
bersama-sama bergembala. Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Benar Bapa, Engkaulah yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang saat ini melayakkan setiap kami. Hingga saat ini pula kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, menyampaikan maksud hati-Mu. Terima kasih Allahku. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saat ini pula kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Saya ulang. Lukas pasal 17 ayat 15 sampai dengan 19 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sedang diberkati dalam keadaan sehat-sehat, usaha kita lancar, di dalam kehidupan kita, keluarga kita baik-baik, tidak ada masalah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita gampang untuk mengucap syukur. Betul? Betul? Tapi sebaliknya, kalau Allah yang kita sembah izinkan kita mengalami sakit penyakit, masalah silih berganti di dalam setiap kehidupan kita, dan mungkin kita dalam keadaan terjepit, terpepet, mungkin tidak pernah mengalami jalan keluar. Apakah bisa di dalam setiap kehidupan kita mengucap syukur? Jujur, mungkin Bapak Ibu katakan sulit Anda. Memang benar, secara manusia sulit, enggak bisa. Dalam keadaan terjepit kok harus mengucap syukur.
Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan jelas datang dalam setiap kehidupan kita, supaya setiap kehidupan saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Dan disinilah perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur, maka dalam hidup saudara dan saya seharusnya kita tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena jujur aja, situasi kondisi itu seringkali membuat kehidupan kita lupa atau tidak bisa untuk mengucap syukur. Tapi satu hal yang perlu kita pahami dalam setiap hidup kita, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka perlulah kita mengerti, memahami di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, menurut kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur ini adalah gaya hidup. Gaya hidup orang percaya. Sehingga dalam situasi kondisi apapun bisa mengucap syukur. Lah kenapa kok bisa mengucap syukur? Karena di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita, di mana sebab itulah kita harus mengucap syukur di dalam Yesus bagi kamu. Karena Yesus itulah, maka kita bisa terus mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau benar di dalam kehidupan kita, Yesus itulah harta yang termahal. Dialah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita memiliki harta yang termahal, kita memiliki kekayaan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang ada memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita itu, saudara-saudara yang kasih, dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengucap syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Kalau kita rasakan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia sudah memberikan segalanya dalam hidup saudara dan saya. Dan selayaknya lah hidup kita benar-benar selalu mengucap syukur. Dan Yesus itulah, kalau sungguh-sungguh kita hidupi, Dialah harta termahal. Dialah yang membuat kehidupan kita menikmati segala kelimpahan, bukan tergantung harta benda. Kalau mungkin orang memiliki harta benda yang banyak, mobil mewah, rumah banyak, belum tentu di dalam kehidupannya dia bisa menikmatinya. Sehingga rasa syukur itu ada di dalamnya, belum tentu. Tapi marilah dalam setiap hidup kita, kita yang memiliki Yesus itulah segala-galanya dalam hidup kita, yang membuat hati kita penuh melimpah dengan rasa syukur itulah. Maka kehidupan saudara dan saya akan terus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang kekuatan bersyukur. Firman Tuhan hari ini temanya kekuatan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Kekuatan bersyukur. Lebih semangat lagi. 2, 3. Kekuatan bersyukur. Mengucap syukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi,
Tetapi mengucap syukur kita karena hidup saudara dan saya bergantung kepada Allah yang kita sembah. Sehingga di dalam setiap hidup kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama kekuatan mengucap syukur. Poin yang pertama, mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, mengucap syukur itulah di mana kekuatan bersyukur itulah yang pertama, mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, maka di saat itulah orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada 10 orang jumlahnya. Tetapi hanya 1 yang mengucap syukur. Yang 9 kemana? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, seringkali di dalam setiap kehidupan kita yang sudah menikmati anugerah Allah yang terbesar, yang telah menguasai, yang telah memberikan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak bisa mengucap syukur. Kita sudah menerima segalanya, karya terbesar dalam kehidupan kita. Allah telah melayakkan hidup saudara dan saya untuk bisa kita datang menghampiri Allah yang kita sembah. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Satu anugerah yang sangat besar. Di mana hal itulah yang seharusnya dalam setiap kehidupan kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana orang yang 9 itu tidak mengucap syukur, tidak kembali kepada Yesus, tetapi yang 1 orang dia kembali kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih, dia melihat dirinya telah sembuh dan di dalam kehidupannya memuliakan Allah yang telah menyembuhkan dia. Kalau kita melihat orang yang memiliki penyakit kusta pada waktu zaman perjanjian lama, saudara-saudara yang kasih, orang yang kena kusta itu adalah orang yang najis, orang yang berbahaya. Karena dia, yaitu penyakitnya itu akan menular. Maka di dalam kehidupan mereka, itu mereka terpisah dari orang-orang sehat. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang sehat. Mereka disendirikan. Mereka menyepi. Mereka tidak ada teman, hanya orang itu saja mereka boleh berkumpul. Bahkan yang lebih mengerikan lagi saudara-saudara yang kasih, bahwa orang yang kena kusta itu pada zaman itu adalah hukuman langsung dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita melihat Miriam, saudara Musa, yang dia tidak setuju, tidak menyetujui dengan kepemimpinan Musa. Pada waktu itu dia memberontak, yang akhirnya dia menderita kena kusta. Kalau kita melihat lagi, di mana seorang panglima perang, panglima besar yang kena penyakit kusta, kemudian di dalam kehidupannya oleh pembantunya yang genduk-genduk dari Israel diberitahu kalau Tuhan datang kepada seorang nabi Israel, maka Tuhan akan mengalami kesembuhan. Dan benar, dia datang. Kemudian dia disuruh mandi di sungai yang tidak jernih, sungai yang kotor. Tapi karena dia menginginkan kesembuhan itu, dia mengikutinya. Apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan. Penyakit kustanya hilang. Dan saat itulah dia membawa segala sesuatunya yang tidak dipersembahkan kepada hamba Tuhan, yaitu nabi yang luar biasa. Kemudian nabi ini berkata, bawa pulang seluruhnya. Tapi apa yang terjadi? Pembantunya yang bernama Gehasi, dia mengejar panglima perang itu. Sehingga di dalam kehidupannya dia mau semua barang-barang itu untuk diserahkan kepada dia.
Tapi apa yang terjadi? Setelah itu dia kustanya, dia apa yang dialami oleh Panglima tadi datang di dalam kehidupannya. Gehazi ini kena sakit kusta. Nah, untuk itulah saudara-saudara, di mana kalau ada orang yang berpenyakit kusta pada waktu itu, mereka menerima yang namanya di dalam kehidupannya hukuman dari Tuhan. Sehingga dia tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk kedepannya. Tidak ada harapan untuk bertemu dengan orang-orang lain. Tapi pada waktu itulah orang Samaria yang mengalami sakit kusta. Yang di dalam kehidupannya orang Samaria itu tidak boleh kumpul dengan orang Israel. Dalam penyembahannya pun mereka sendiri. Dan untuk itulah dia kembali menerima kuasa yang datang daripada Allah. Kasih setia Allah yang telah menyembuhkan di dalam kehidupannya. Sehingga benar-benar di dalam hidupnya dia mendeklarasikan kasih Allah yang sangat luar biasa. Yang telah dia nikmati dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mendeklarasikan kasih setia Allah yang sudah dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya? Yang sudah kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sungguh luar biasa. Inilah yang dilakukan pemazmur di dalam kehidupannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih setianya selama-lamanya di dalam kehidupan mereka. Nah, marilah kita akan melihat di dalam diri kita masing-masing. Benarkah hidup kita masing-masing yang mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita di dalam hidup kita selalu mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Mari kita akan lihat, jangan sampai dalam kehidupan kita tidak mengucap syukur. Karena mengucap syukur itulah gaya hidup orang percaya. Karena mengucap syukur itulah ekspresi dari hati yang penuh kelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus itulah yang ada, dialah harta yang kita punyai di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Poin yang kedua, meyakini rancangan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-16a, maka orang kusta yang mengucap syukur itu dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia mengucap syukur. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan sakitnya itulah. Karena dialah yang mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupannya. Yang seharusnya dia tidak punya harapan. Yang seharusnya dia sampai mati pun dia tidak akan bertemu dengan orang lain selain orang-orang yang kena kusta. Tapi dengan kebaikan Allah, dia meyakini bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupannya itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, sudahkah kita, saudara dan saya, meyakini bahwa rancangan Allah itu sangat indah dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita melihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera
bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang harusnya kita tahu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sejak kita menjadikan Yesus sebagai Allah kita, maka Dia punya rancangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membinasakan kehidupan kita, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah hidup saudara dan saya? Benarkah kita mempercayai, meyakini rancangan Tuhan itu indah pada waktunya dalam setiap kehidupan kita? Kita akan melihat di dalam hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita benar-benar meyakini bahwa rancangan Allah itu sungguh luar biasa buat kita. Kalau kita memperhatikan baik-baik melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap saat membawa kehidupan saudara dan saya untuk menikmati hari-hari hidup kita penuh damai sejahtera. Firman Tuhan itu kalau kita mengikuti, itu kita akan nikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau di dalam hidup saudara dan saya, walaupun jadi orang Kristen, tapi kalau hidup saudara dan saya tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup saudara dan saya akan menikmatinya. Saudara-saudara yang kasih, jangan salahkan Tuhan. Kalau kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan kita, kemudian kita katakan nasib, Tuhan tidak mengasihi kita. Ingat baik-baik. Kalau benar-benar hidup saudara dan saya, di dalam kehidupan kita meyakini rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita, maka dalam hidup saudara dan saya, kita akan mengikuti apa yang Allah izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena ingat baik-baik, rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera yang membuat hari depan penuh harapan. Saudara-saudara yang kasih, di dalam setiap kehidupan kita jangan kita tergantung hidup kita pada situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bergantunglah kepada Allah yang kita sembah. Sehingga benar-benar kita akan bisa menikmatinya. Damai sejahtera yang menguasai segala akal dan pikiran kita. Sungguh luar biasa. Damai sejahtera itu akan diberikan dalam setiap hidup kita. Kalau kehidupan kita benar-benar menghidupi Dia secara nyata. Nah, kemudian bukan hanya rancangan kita itu diberikan damai sejahtera, tapi hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya sewaktu kita ada di dunia ini, tetapi pada waktu dalam kekekalan itulah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, yang penuh harapan. Ada harapan dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita tidak ada harapan. Di mana kita setelah mati, kita akan masuk dalam neraka kekal. Tapi di mana kita menjadikan Yesus sebagai Allah kita. Ada satu harapan hidup bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Dan inilah sebuah harapan yang sangat luar biasa. Yang harusnya kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama renungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah hidup kita meyakini rancangan Tuhan, bukan rancangan yang mencelakakan, bukan rancangan yang membuat kehidupan kita binasa,
Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Poin yang ketiga, bagaimana kehidupan kita mengalami kekuatan bersyukur. Poin yang ketiga, mengalahkan kekhawatiran. Dalam ayat yang ke-19, saudara-saudara yang kasih, apa yang Yesus katakan kepada orang kusta ini. Maka dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sungguh luar biasa. Dia yang tidak ada harapan, dia yang sampai mati pun tidak akan bertemu dengan orang lain selain orang-orang yang sakit kusta itu. Tetapi pada waktu itulah dia mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Kekhawatirannya semuanya hilang, saudara. Dia mengalahkan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga di dalam kehidupannya tidak ada rasa khawatir lagi. Dia memang benar-benar merasakan yaitu kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengalahkan kekhawatiran kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat baik-baik, firman Tuhan katakan bahwa kita sering kali memuji Tuhan, bahwa kita lah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah pada waktu kita hanya ada di gereja itu, waktu kita memuji Tuhan itu, kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dengan penuh gairah, dengan penuh rasa syukur kita waktu di gereja saja. Tapi yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya, dalam keseharian kita yang kita nikmati, yang kita hidupi dalam hidup kita, sudahkah saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Menang dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menang dari segala kekhawatiran kita. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita merasakan saudara-saudara yang kasih, kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa Allah yang kita sembah memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa, yang membawa, yang menjadikan saudara dan saya terus memiliki semangat kekuatan baru dalam hidup kita untuk mengalahkan kekhawatiran, untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau seringkali saya membaca di YouTube, ataupun kalau Bapak Ibu membaca Kick Andy saudara-saudara yang kasih, menyaksikan di mana sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang sekarang ini sukses. Baik mereka menjadi menteri ataupun mereka menjadi kepala apapun di pemerintahan, saudara. Mereka mungkin di angkatan bersenjata, baik polisi maupun di angkatan udara, angkatan laut. Saudara-saudara yang kasih, banyak mereka yang dulunya hidup keluarganya itu pas-pasan, di mana dalam kehidupan mereka merasakan kekhawatiran itu di dalam kehidupannya. Apakah mereka bisa nantinya mencapai cita-citanya? Apa yang dia rindukan, apakah itu bisa terjadi dalam kehidupannya?
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau mereka di luar, mereka belum percaya kepada Allah yang kita sembah. Mereka aja bisa sukses. Mereka aja bisa berhasil. Mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat. Saya terlalu yakin kepada Bapak, Ibu, saudara, kepada anak-anak kita di tempat ini. Saya rindu supaya di dalam setiap kehidupan kita, yang penting di dalam hidup kita ada kerja keras, jujur, tanggung jawab, disiplin. Itulah yang menentukan juga masa depan kita. Jangan sampai di dalam kehidupan kita punya anggapan di dalam hidup kita, waduh, aku dilahirkan dengan kondisi orang tua yang pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Saudara-saudara yang kasih, apapun yang ada itu yang dimakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga di dalam kehidupannya merasakan tidak ada harapan, tidak bisa merubah nasib kita. Ingat baik-baik, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Karena ingat baik-baik, kita punya modal yang besar, kuasa Allah yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kita, yang terus memberikan kekuatan, yang memampukan kita menghadapi semuanya. Sehingga dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Saya rindukan di tempat ini nantinya berapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang, ada orang-orang yang hebat di tempat ini. Saya rindukan ada satu perubahan, karena di dalam setiap kehidupan kita akan bisa mengalahkan kekhawatiran itu dalam hidup kita. Kita punya modal yang sangat luar biasa. Yesus itulah modal yang besar, harta yang termulia, harta yang luar biasa yang harusnya kita punyai melimpah-limpah dalam setiap hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Di mana yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, kita akan terus menjadikan ucapan syukur, bersyukur itu merupakan gaya hidup kita. Karena saudara dan saya memiliki harta yang sangat-sangat luar biasa, tak ternilai harganya, yaitu Yesus. Dialah yang membuat hidup kita menikmati kelimpahan-kelimpahan yang sangat luar biasa. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga kita merasakan kekuatan bersyukur benar-benar kita nikmati dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kesempatan ini kami boleh menikmati sebagian firman-Mu yang luar biasa. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas, berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Kalau seringkali dalam kehidupan kami tidak bisa mengucap syukur, ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami percaya kuasa lawatan-Mu dahsyat. Engkau Allah yang ajaib, yang mau membawa perubahan besar dalam setiap hidup kami.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Dan ini kami Tuhan. Setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Kami mau berubah. Kami mau Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Kami mau bertobat. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak kami bersyukur. Karena yang Allah mau, ucapan syukur itu adalah gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu.